rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairal mukarramin yang saya hormati, berkhusus guru kita bersama itu Kiai Haji Ijam Jamaluddin, dia Kiai Haji Agus Maulana, Kiai Haji Rifai, para asatidz, para ujaz, wabil khusus kepada Khadimul Majlis Qurbil Mustafa Kiai Haji Haryanto beserta keluarganya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menambah amal kita. Salawat dan salam tercurah pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sama-sama telah melaksanakan rangkaian kegiatan. Semuanya diniatkan untuk ibadah, obatin hati kita. Karena dalam hidup ini penyakit itu yang paling berbahaya penyakit hati. Kata Ibrahim Al-Khawash rahimahullah dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi pada halaman 107, tahqiq dari Syekh Qabil Maut mengatakan dawa'ul qalbi khamsatu asya, obatnya hati itu ada 5. Jadi kalau sakit hati bukannya kita bunuh diri, tapi sakit hati yang dimaksud sakit hati tentang rohaninya. Kalau anak muda sakit hati putus cinta itu hal yang sudah biasa. Tapi kalau sakit hati rohani itu yang sangat luar biasa dan paling berbahaya. Makanya sakit hati rohani itu diobatinya dengan 5 perkara. Yang pertama, kata Syekh Ibrahim Al-Khawash, dikatakan qiraatul Quran bitadaburi, baca Quran dan tadabbur. Kemudian dipelajari isinya, maknanya apa, bukan sebatas baca. Ibu saya tanya, setiap hari baca Quran? Alhamdulillah. Berapa juz? Kebanyakan Ustaz, ya udah berapa lembar? Kebanyakan Ustaz, ya udah berapa ain? Kebanyakan Ustaz, ya udah berapa ayat? Kebanyakan Ustaz, mau ngomong apa lagi kalau satu ayat juga nggak kelar. Selain kita baca, kita tadaburi apa makna daripada ayat tersebut. Karena untuk ngobatin hati kita. Orang yang sering baca Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Quran nanti yang akan menjadi penolong pada hari kiamat. Permulaan kita meninggal dunia itu, meninggalkan dunia disebutnya meninggal dunia, maksudnya dunia kita tinggalin. Maka kita hidup sendiri. Yang antar 3 Bu, Pak, yang antar 3. Yang pertama siapa? Istri, suami, anak, orang tua, tetangga, saudara, kakek, nenek. Yang antar kedua siapa? Yang antar kedua itu harta kita, kendaraan kita. Yang antar ketiga adalah amal perbuatan kita, khairihi wa syarrihi. Yang 2 nggak setia. Ibu kalau wafat suaminya kawin lagi nggak? Ibu kalau wafat suaminya kawin lagi nggak? Udah tahu Ustaz gitu. Ya, jadi yang mati suami dulu, apa ibu dulu? Yang mati suami dulu, ibu dulu. Bu, ditanya ini, kalau ibu meninggal, misal ibu meninggal, suami kawin lagi nggak?
banget bener. Sekarang kalau suami ke ibu mati, suami kawin lagi, saya tanya, yang mati duluan suami apa ibu? Lo ngomong takut domelin suami, nggak ngomong gede juga. Makanya Bu, amal perbuatan kita nanti yang nemenin kita di alam kubur. Setelah alam kubur selesai apa? Nanti kita di alam barzah, kita ketika ditiup sangkala yang pertama, jarak peniupan sangkala pertama dengan yang kedua kurang lebih itu hitungannya 50.000 tahun. Nah, belum dikubur disiksa. Makanya agar selamat dari siksa kubur, tadi kita sudah baca surat Al-Mulk. Karena keistimewaan faedah dari manfaat baca surat Al-Mulk adalah kita terbebas dari siksa kubur. Dua, obat hati yang kedua, kata Ibrahim Al-Khawwas dalam kitab Al-Azkar karangan Sahih Imam An-Nawawi adalah khala'ul batni, sering kosongin perut. Ustaz, kalau gitu bagaimana cara kosongin perut? Puasa. Puasa yang baik kata Rasulullah, puasa Nabi Daud. Sering Bu puasa Nabi Daud? Alhamdulillah kagak. Ustaz, itu mah susah. Udah yang gampang Bu, puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Senin Kemis. Ustaz, itu juga saya gak kuat. Udah Bu, puasa disebut pertengahan bulan pada hitungan Hijriah, namanya Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap hitungan Hijriah. Ustaz, itu juga nggak kuat. Ya udah Ibu, kalau gitu mah puasa setelah Ramadan, puasa Syawal. Apalagi itu Ustaz, ya udah puasa yang setahun sekali yang dilaksanakan sebulan. Nah itu dia Ustaz, itu aja kadang-kadang bolong. Jadi mau dapat gimana hati kita, mau gimana hati kita terobati, puasa juga kita bolong-bolong. Makanya sekarang Bu, ada makan kita makan, nggak ada makan puasa. Mau Bu puasa kalau nggak ada makanan? Suami nggak kerja, nggak bawa duit buat beli makan, mau puasa apa mau ngambek sama suami? Udah ketahuan, udah ketahuan lah Haji di mana. Ya Bu, harusnya mah kata Rasulullah juga apa? Puasa. Makanya yuk khalaqul bakti. Yang ketiga apa? Doanya apa? Obatnya hati. Yang ketiga nih yang sering kita lakukan tapi enggak melakukan. Apa? Qiyamul lail. Bangun malam untuk sholat. Saya bangun Ustaz, alhamdulillah jam berapa Bu? Jam 2. Ngapain? Pipis. Habis pipis sambil wudu, alhamdulillah tidur lagi. Bu, kalaupun kita tidak sempat sholat, Bu, maaf, kalau kita bangun malam qiyamul lail minimal 2 rakaat. Misal waktunya nggak cukup, minimal apa? Kita minimal mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah. Tuh paling minimal aman. Nggak juga rugi kita. Makanya qiyamul lail usahakan setiap malam walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian yang keempat, kita cepat aja Bu. Yang keempat apa? Obat hati. Obat hati yang keempat itu adalah tadarru'u inda sahar. Berdoa di waktu sahar, di waktu menjelang subuh. Jadi doa yang mustajabah salah satunya adalah berdoa menjelang waktu subuh. Jadi kalau hitungan jam kurang lebih setengah jam atau 15 menit sebelum waktu subuh, kita buru-buru berdoa pada Allah. Silakan Ibu mau ngomong apa aja dah, ngomong sama Allah, ngeluh sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya beras. Gimana Ustaz kalau begitu? Boleh Bu ngomong begitu, ngadu sama Allah di depan telinga suami, biar dikasih duit. Waktu kita berdoa paling mustajabah adalah tadarru'
inda sahar. Kita berdoa di waktu menjelang subuh, makanya sahur kalau kita puasa sunnah maupun puasa wajib usahakan menjelang subuh. Kalau jam 2 kita sahur sedangkan subuhnya subuh jam 4:05, itu berarti kita kebanyakan kebanyakan waktu kosongnya. Makanya usahakan mendekati subuh setengah jam atau 45 menit, sehingga apa yang kita makan itu nanti kita tidak bawa tidur lagi. Kadang-kadang habis sholat subuh banyak yang tidur lagi. Alhamdulillah selesai puasa Ramadan dicek nggak taunya diabetes. Tuh, makanya jangan sampai habis makan langsung tidur, karena bahaya. Usahakan baca Quran, usahakan zikir sama Allah, berdoa sama Allah. Tuh, yang keberapa tuh? Obat hati yang keberapa? Yang keempat. Kemudian obat hati yang terakhir, kalau pertama kita sulit, yang kedua sulit, yang ketiga sulit, yang keempat sulit, nih yang kelima kita pakai, yang sekarang sedang kita jalanin. Apa? Wa mujalisatus salihin, duduk bersama orang-orang soleh untuk menuntut ilmu. Bu, kita bangga punya saudara, punya orang tua, punya guru. Itu sahabat kita, guru kita Kiai Haji Haryanto dengan Majelis Qurbil Mustofanya, beliau sudah mengaplikasikan surat At-Taubah ayat 111. Apa? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna ba'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Ayat. Allah telah membeli. Nih di sini jual beli sama Allah, Pak Bu. Allah telah membeli, innallaha asyara minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, bi anna lahumul jannah. Yang dibeli apa? Amwal wa angkus, harta dan dirinya. Sahabat kita, guru kita Ustaz Haji Haryanto, beliau mengadakan majlis mengumpulkan para orang soleh, para guru-guru dalam rangka apa? Thalabul ilmi. Dan beliau sudah jual diri beliau, dia sudah jual harta beliau kepada Allah. Dan ini orang yang seperti ini kata Allah, maka mereka langsung dikasih jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Imam Syafi'i aja, Imam Syafi'i ini, kita yang menganut mazhab Imam Syafi'i itu ketika beliau mau menemukan satu jawaban sebuah permasalahan, 2 bulan, 3 bulan baru bisa nemu jawaban. Ini mah setiap minggu ngadain. Makanya Bu, sering kita duduk bersama orang-orang soleh, maka kita bertambah ilmu, bertambah wawasan, bertambah keimanan kita. Yuk kita doakan orang-orang soleh yang selalu datang kemari agar senantiasa mereka diberikan kesehatan oleh Allah. Wabil khusus Qadimul Majlis Qurbil Mustafa Kiai Haji Haryanto beserta keluarganya, beliau sudah mengerahkan semuanya demi kepentingan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bu, yuk mulai sekarang kita punya sisa umur kita nggak banyak Bu. Kalau emang dijatahin sama Allah cuma umur 63 tahun, sekarang umur baru 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti tinggal berapa? Nah iya, perbanyak kita ibadah kepada Allah, obatin hati kita yang suka gibah, yang suka fitnah, yang suka zalim, yang suka maksiat. Yuk kunci mulut kita, kunci pendengaran kita, kunci pandangan kita. Kadang-kadang apa yang paling bahaya kalau hati sudah rusak, ngelihat tetangga beli mobil, kita yang kesurupan.
Lihat tetangga beli motor, kita yang meriah. Kadang-kadang timbul omongan, kan itu mah dia kagak kerja Ustaz. Jangan-jangan dia mah ngepet, naudzubillah min zalik. Yuk mulai sekarang obatin hati kita dengan 5 hal. 1, sering baca Quran dan ditadabur. Yang kedua, sering puasa. Yang ketiga, sering qiyamul lail. Yang keempat, sering berdoa di waktu menjelang subuh. Dan terakhir, duduk bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan, dan Allah bersamakan kita bersama orang-orang soleh dan juga para anbiya, wabil khusus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan syafaat dan